Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita kali ini tentang marketing in motion bersama saya Diva Gabriela dari Universitas Negeri Jakarta dengan narasumber saya Kak Adam Febrian. Nah, di sini kan kita mau ngebahas dinamika perusahaan nih. Kita tuh ngambil studi kasus di Family Mart. Nah, sebelum kita masuk ke segmen kita, alangkah baiknya kita sapa dulu nih narasumber kita. Sebelumnya Kak Adam, gimana nih kabarnya Kak? Oke, sebelumnya halo semuanya, perkenalkan saya Adam Febrian. Tentunya alhamdulillah kabar hari ini tuh baik banget ya. Seneng bisa diundang di acara ini buat ngobrol tentang topik-topik yang emang menarik ya. Apalagi tadi sudah disebutkan kalau kita membahas terkait dengan dinamika pemasaran di era modern seperti saat ini, apalagi terkhusus pada Family Mart begitu ya. Jadi menurut saya kalau misal kita ambil Family Mart ini tuh merupakan contoh nyata yang memang sudah menjadi patokan daripada konsep pemasaran di era modern seperti saat ini begitu. Jadi Family Mart ini adalah contoh yang benar-benar yang sudah diterapkan di lapangan begitu Kak. Menarik ya Kak. Nah, kita langsung masuk aja nih Kak ke segmen kita. Yang pertama tentang dinamika industri pemasaran abad 21. Nah kan kalau kita lihat sekarang nih dunia pemasaran itu kan udah berubah cepet banget ya Kak. Kalau misalkan menurut Kakak sendiri, seperti apa sih dinamika industri ini di abad 21 terkait Family Mart tersebut Kak? Oke, betul banget ya tadi udah disebutkan kalau semisal perubahan di abad 21 ini bisa sangat terlihat begitu. Semua dituntut untuk serba cepat, serba praktis begitu ya. Jadi hal tersebut itu tentunya didorong oleh faktor digitalisasi tentunya ya Kak. Nah, perubahan perilaku konsumen dan juga kebutuhan akan pengalaman yang praktis gitu, pengalaman yang cepat dan juga berkualitas tentunya. Nah, konsumen sekarang itu kebanyakan pengen hal-hal yang cepat, hal-hal yang praktis, tapi juga tidak mengurangi daripada kualitas yang kita punya begitu. Jadi kalau kita melihat dari Family Mart sendiri, Family Mart ini tuh berhasil menangkap perubahan daripada pemasaran di era modern seperti saat ini lewat inovasi seperti smart retail, di mana mereka itu menyediakan self service coffee yang dimana itu sudah diterapkan di Korea dan lain sebagainya, kota-kota yang memang sudah maju begitu Kak. Terus juga mereka menyediakan pembayaran via cashless dan juga bisa kita bilang promosi digital ataupun informasi-informasi yang mereka optimalkan di laman digital mereka seperti sosial media ataupun aplikasi mereka yaitu Famigo. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa dampak positif terhadap Family Mart itu orang-orang tuh menganggap bahwa Family Mart itu bukan hanya sekedar dari tempat untuk kita membeli makanan cepat saji, tetapi juga sebagai simbol daripada gaya hidup urban yang modern dan juga efisien begitu kan. Menarik banget ya Kak. Berarti Family Mart ini bisa dibilang cukup bisa mengadaptasikan dirinya di pengembangan industri pemasaran ya di abad 21 ini. Nah, kita langsung lanjut aja nih Kak ke segmen kita yang berikutnya. Kalau kita masuk ke perencanaan pemasaran, apa sih strategi Family Mart ini dalam menyiapkan langkah-langkahnya? Ya mungkin kalau kita membahas terkait dengan perencanaan pemasaran itu kan berarti ada hal-hal mendasar yang menjadi faktor ya Kak. Mulai dari kita bagaimana menganalisis pasar, terus juga menentukan target dan juga strategi yang kita buat itu agar sesuai begitu Kak. Nah jadi menurut saya itu dari hal-hal tersebut, dari kita bagaimana kita menganalisa dari pasarnya, terus juga menentukan target, dari situ makanya kita bisa menemukan gerai-gerai Family Mart di perkantoran ataupun dekat-dekat kampus atau bahkan bisa kita temui di stasiun bahkan, dan juga beberapa pinggir jalan yang memang seringkali jalan itu crowded gitu, sering macet dan sebagainya. Nah dari situ tuh mereka itu menyiapkan kayak makanan-makanan ataupun menu-menu yang ready to eat seperti rice bowl, terus juga onigiri dan lain sebagainya yang memang cocok dimakan ketika mereka yang tidak memiliki waktu istirahat yang banyak. Nah implikasinya terhadap Family Mart ini sendiri adalah mereka itu bisa menjangkau bisa dibilang segmen-segmen urban yang memang tuh mereka menuntut akan hal-hal yang cepat begitu dan juga praktis. Juga mereka itu bisa membangun kebiasaan konsumsi harian dari kalangan muda begitu kan. Karena kan mereka menetapkan gerai-gerai mereka di dekat kampus ataupun juga perkantoran.
Menarik banget ya Kak, strateginya lengkap banget. Jadi Family Mart ini tuh mereka ngincer orang-orang yang sekiranya tuh pengen cepet tapi nggak ribet gitu ya Kak. Betul. Oke, kalau kita lanjut nih Kak, segmen kita yang berikutnya yaitu Family Mart ini kan brand global ya Kak, brand global asal Jepang. Nah, gimana sih cara mereka itu bisa menyesuaikan strategi global itu di pasar lokal seperti Indonesia ini? Oke, mungkin ini tuh menurut saya menarik banget ya. Nah, kalau misal Family Mart ini kan ada tuh teori yang namanya globalization. Nah, menurut saya Family Mart ini tuh menerapkan teori tersebut, globalization, yang dimana itu think global, act local. Jadi mereka tetap tetap membawa konsep dari asalnya yaitu Jepang, seperti mereka memberikan menu onigiri, terus juga odeng, terus juga bahkan ada fami chicken dan lain sebagainya yang bernuansa Jepang, tapi juga mereka menyesuaikan lidah daripada masyarakat ataupun tempat daripada cabang yang mereka pilih gitu. Seperti di Indonesia mereka menyesuaikan lidah Indonesia, seperti menambahkan menu dari kopi susu gula aren, terus juga ada ayam geprek, bahkan terus juga ada ayam goreng sambal mata dan lain sebagainya, yang memang itu ciri khas dari lidah Indonesia ya Kak. Nah, menurut saya hal tersebut itu bisa menjadi power daripada Family Mart itu sendiri di persaingan global. Terus juga kalau misal kita membahas tentang sustainability, keberlanjutan, nah mereka itu melihat kalau konsumennya itu makin kesini makin peduli lingkungan. Jadi mereka itu sudah mulai mengurangi plastik dan juga menyediakan kemasan-kemasan yang ramah lingkungan seperti paper bag dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi dampak yang positif terhadap Family Mart sendiri. Dari langkah kecil seperti itu menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial mereka itu sangat tidak main-main ya, sangat optimal begitu ya, dan menumbuhkan citra positif di mata konsumen mereka yang makin kesini makin peduli terhadap lingkungan sendiri begitu Kak. Bener ya yang tadi kakak bilang, pertanyaan ini menarik banget. Apalagi mereka tuh nggak ngelupain budaya ciri khas mereka sendiri ya, menu-menu mereka yang kayak onigiri gitu. Tapi mereka tetap ngutamain cita rasa Indonesia gitu, budaya lokalnya. Oke, kita lanjut nih Kak ke segmen berikutnya. Itu tentang sistem informasi pemasaran. Kalau bicara pemasaran modern pasti nggak bisa lepas dong dari data. Nah, menurut kakak sendiri nih, gimana Family Mart memanfaatkan sistem informasi pemasaran mereka ya Kak? Oke, mungkin kalau misal kita membicarakan tentang sistem informasi pemasaran mereka, tadi kan di awal sempat saya singgung terkait dengan mereka mengoptimalkan dari laman digital mereka seperti sosial media ataupun aplikasi mereka yaitu Famigo. Jadi mereka mendapatkan ataupun mencari data-data perilaku konsumennya itu dari laman-laman digital mereka, dari sosial media ataupun dari aplikasinya. Nah, dari situ mereka itu bisa menganalisa mulai dari frekuensi pembeliannya, terus juga menu-menu favorit yang sering dibeli, dan juga bahkan waktu kunjungan daripada laman digital tersebut. Nah, dari data itu mereka bisa tahu nih kayak kapan pelanggan-pelanggan mereka itu cenderung beli kopi, kapan pelanggan mereka itu cenderung beli menu-menu sarapan, kapan juga pelanggan-pelanggan mereka itu cenderung beli cemilan-cemilan untuk sehari-hari ataupun malam hari begitu kan. Jadi hal-hal tersebut itu yang tadi telah saya sebutkan itu memiliki bisa dibilang itu dampak yang positif gitu kepada Family Mart itu sendiri. Dari sisi mereka menentukan strategi stocking ataupun menyediakan stok daripada produk-produk mereka sendiri, dan juga promo-promo yang bisa dibuat lebih tepat sasaran begitu. Jadi data ini tuh bukan sekedar bisa dibilang bukan sekedar angka, tapi juga itu menjadi faktor utama pengambilan keputusan dari pihak manajemen Family Mart itu sendiri sih Kak. Berarti sistem informasi itu emang penting banget ya Kak, apalagi di dalam Family Mart mereka nggak ngelupain caranya sistem informasi tersebut. Nah, kalau kita lanjut nih Kak, segmen kita berikutnya itu tentang pengambilan keputusan konsumen. Nah, dari sisi konsumen sendiri, gimana sih Kak proses pengambilan keputusan yang terjadi pada pelanggan Family Mart tersebut? Jadi kalau misal pengambilan keputusan konsumen ini kan biasanya itu dimulai dari kebutuhan akan sesuatu yang cepat dan mudah gitu. Apalagi kita gengsi butuh yang praktis gitu kan, kita males yang ribet gitu ya. Misalnya kayak tadi sudah saya sebutkan di awal, kayak misalnya kita mahasiswa yang lapar terus juga pengen hal-hal yang praktis, kita bisa mendatangi
Family Mart yang memang lokasinya itu dekat, terus juga produk-produknya itu konsisten gitu, comfort juga, cocok juga di lidah kita sebagai orang Indonesia, dan juga suasana tempatnya itu yang cozy, yang nyaman begitu Kak. Jadi di sini tuh apa ya, bisa dibilang multiplier effect ya daripada pelanggan mereka gitu. Jadi setelah mereka itu mencoba daripada produk dari Family Mart itu sendiri, mereka itu kalau merasa puas terhadap kualitas dan juga pelayanan itu, yang mendorong terjadinya repeat order ataupun pembelian kembali begitu. Nah, jadi menurut saya hal tersebutlah itu menjadi bukti nyata kalau customer experience itu merupakan hal yang sangat sangat krusial gitu dalam berbisnis gitu Kak. Experience yang baik itu akan bisa mempengaruhi perilaku pasca pembelian begitu teman-teman ya, dan juga menciptakan loyalitas daripada pelanggan dari perusahaan ataupun dari Family Mart itu sendiri. Menarik banget ya Kak, lengkap banget penjelasan prosesnya dari pihak konsumennya sendiri. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bagian STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Nah, kalau kita bahas hal ini itu kan sering banget ya Kak jadi dasar strategi pemasaran, yaitu STP. Gimana sih penerapan STP yang ada di Family Mart? Oke, mungkin kalau kita membahas terkait dengan STP, segmenting, targeting, dan juga positioning, mungkin kalau segmenting daripada Family Mart itu sendiri, itu mereka menyasar kepada kalangan-kalangan muda begitu Kak, di usia mungkin range antara 18 sampai dengan 35 tahun, yang dimana usia tersebut itu merupakan usia-usia bagi para mahasiswa ataupun para pekerja atau para karyawan dari perkantoran-perkantoran yang ada di Indonesia begitu Kak, yang memang mereka itu menuntut untuk hal-hal yang serba cepat, serba praktis begitu, tidak mau ribet, karena memang mereka tidak memiliki waktu istirahat yang banyak. Kemudian kalau misal kita membahas tentang targetingnya, tentunya sangat jelas ya Kak, karena targeting itu masyarakat urban yang memang mereka itu menghargai tentang keefisienan ataupun kepraktisan begitu, semua yang serba cepat dan semua yang serba praktis tanpa menghilangkan kualitas yang ada, dan juga mereka-mereka yang memiliki gaya hidup yang modern begitu Kak. Kemudian yang terakhir ini ada positioning, yang dimana positioning di Family Mart ini itu sebagai, bisa dibilang itu convenience store modern gitu, yang dimana mereka itu memberikan sentuhan nuansa Jepang yang menghadirkan pengalaman yang praktis gitu dan juga berkualitas tentunya. Nah, hal tersebut ini dari STP yang telah saya sebutkan terhadap juga Family Mart itu akan berdampak positif. Kenapa? Karena dari diferensiasi yang diterapkan daripada Family Mart itu sendiri bisa menjadi hal yang unik begitu bagi Family Mart itu sendiri. Diferensiasi daripada STP mereka itu bisa menjadi power mereka untuk bersaing di kancah global, untuk bisa mengalahkan kompetitor-kompetitor lainnya seperti Lawson ataupun Alphamidi Point begitu Kak. Menarik banget ya Kak, berarti penerapan STP mereka tuh terstruktur banget ya. Betul. Terus nggak nyangka nih kita udah ke segmen terakhir kita, yaitu tentang manajemen produk. Nah, kalau misalkan kita lihat nih produk-produk di Family Mart, itu kan kayaknya banyak banget ya Kak yang khas. Nah, gimana sih manajemen produk mereka itu dijalankan? Oke, mungkin kalau misal kita membahas terkait dengan manajemen produk di Family Mart itu menurut saya itu mengkombinasikan antara inovasi dan juga adaptasi, yang dimana mereka itu tetap menghadirkan nuansa asalnya yaitu dari Jepang, seperti menghadirkan menu-menu seperti onigiri, odeng ataupun udon ya, bahkan ya tadi telah lupa disebutkan. Nah, itu kan berarti mereka itu tetap mempertahankan keautentikan daripada Family Mart itu sendiri, dan juga mereka tidak lupa untuk menyesuaikan menu-menu ataupun menyesuaikan lidah daripada bisa dibilang itu tempat ekspansi mereka, seperti Indonesia kita ambil contoh. Jadi mereka itu menambahkan menu seperti es kopi susu gula aren, terus juga ayam geprek, dan juga bahkan ada yang namanya onigiri yang dalamnya itu suiran ayam geprek begitu Kak. Kan itu sangat melokal ya teman-teman ya. Terus kalau dari situ sih kita bisa lihat kalau
apa ya, dari ke manajemen produk dari mereka itu sangat diperhitungkan begitu, tidak semena-mena begitu teman-teman. Terus juga mereka itu tidak memungkiri mereka itu sering banget nih collab dengan brand-brand lain. Apalagi kemarin itu kayak dia lagi collab dengan Demon Slayer yang dimana itu tuh bisa dibilang limited edition yang produk itu tuh cuman bisa didapat di season tertentu doang. Ketika memang kemarin itu ada film Demon Slayer yang baru keluar begitu kan. Nah di situ kan berarti mereka melihat ada potensi besar nih kalau kita misal collab dengan brand-brand tertentu. Jadi mereka itu bisa melihat bisa melihat kesempatan yang bisa membuat berkembangnya daripada Family Mart itu sendiri. Nah, dari situ kita melihat bahwa akan menghasilkan pelanggan itu merasa selalu punya alasan untuk bisa kembali ke Family Mart ataupun bisa melakukan repeat order begitu, karena mereka memang menghadirkan variasi menu yang menurut kita itu sangat menarik ya, dan juga yang memiliki rasa yang unik setiap kali mereka berkunjung ke Family Mart itu sendiri begitu. Menarik banget ya Kak pembahasannya. Seru banget nih Kak, dari tadi segmen kita ada 7 segmen ya pembahasan yang ada di Family Mart tersebut. Nah kita jadi tahu kalau Family Mart itu nggak cuma menjual makanan atau minuman cepat saji, tapi juga menjual experience-nya dan nilai gaya hidup. Betul sekali. Jadi menurut saya di era modern seperti saat ini tuh kita tuh bukan sekedar menjual produk ya teman-teman, tapi juga kita mengutamakan makna dari dibalik pengalaman konsumen itu sendiri begitu teman-teman ya. Iya, makasih banyak ya Kak udah ngebagi insight hari ini. Dan buat teman-teman pendengar nih, semoga obrolan ini bisa menambah wawasan dan juga strategi pemasaran di industri retail modern. Nah, cukup aja podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode kita yang berikutnya. Nah, bye-bye. Selamat berjumpa di segmen berikutnya ya. Dadah. Dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di segmen kita pada pagi hari ini, yaitu Marketing Talks. Tempat kita ngobrol santai soal dunia pemasaran di era modern seperti saat ini. Oke, perkenalkan saya Adam Febrian sebagai host pada segmen kali ini. Dan di samping saya ada narasumber spesial kita, yaitu Kak Diva Gabriela. Sebelum itu mungkin kita sapa terlebih dahulu ya, Kak Gabriela. Gimana kabarnya Kak? Ya baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Diva Gabriela. Senang banget bisa ada waktu buat sharing hari ini, apalagi topik kita menarik banget ya tentang strategi pemasaran yang ada di Lawson. Oke, betul banget. Nah, mungkin sebelum itu saya sedikit memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Jadi narasumber kita ya pada pagi hari ini itu merupakan sahabat saya, dan juga dia itu seringkali diundang dalam event-event tertentu, teman-teman. Mungkin kita langsung saja masuk ke segmen pertama, yaitu dinamika industri pemasaran di abad 21. Menurut kakak sendiri nih, gimana kondisi dunia pemasaran sekarang seperti saat ini? Apalagi kita udah sering banget dituntut untuk kerja cepat ataupun praktis begitu. Kalau ngomongin soal dunia pemasaran ya, sekarang tuh dunia pemasaran udah beda banget sama zaman dahulu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena perusahaan zaman dahulu tuh fokusnya sama penjualan dan promosi, sedangkan kalau perusahaan sekarang tuh mereka semuanya berbasis digital, cepat, sama serba data. Kenapa kayak gitu? Mereka tuh ngegunain teknologi buat nyari tahu kira-kira karakter konsumen tuh kayak mana sih. Terus mereka gunain teknologi juga buat nyari tahu kira-kira produk apa yang kalau misalkan dijual tuh bakal narik perhatian konsumen, ya kalau dijual tuh itu bakal laku. Terus sama kira-kira tuh makanan apa sih yang bakal gampang buat narik perhatian konsumen. Nah, terus apalagi kalau misalkan kita ngebahas Lawson ya, itu tuh dia promosi di media sosialnya bisa dibilang cukup aktif. Terus bahkan mereka juga ngejalanin kerjasama sama aplikasi delivery, contohnya kayak Gojek, terus atau Grab. Jadi supaya orang yang pengen beli tuh nggak harus langsung datang ke tempatnya. Ini tuh nunjukin kalau Lawson bisa menyesuaikan diri terhadap pengembangan industri pemasaran di abad 21 kayak gitu kalau ngomongin soal dunia pemasaran. Oke, berarti emang
Lawson ini bisa survive lah ya, bisa Iya, dibilang di betul, abad betul. 21 ini. Oke, mungkin kalau kita next nih Kak, ngobrolin tentang strategi nih. Nah, kalau dalam strategi itu kan pasti ada yang namanya perencanaan dari pemasaran itu sendiri. Nah, kira-kira dari kakak ini bisa nggak sih menjelaskan eh, gimana cara Lawson itu mengatur perencanaan pemasarannya begitu? Kalau strategi pemasaran ya, dalam bahasa bagus atau ribetnya itu seperti peta jalan sebelum perusahaannya jalan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kalau Lawson ini sendiri sebelum dia ngebangun cabang, mereka tuh pertama riset lokasi, terus kayak yang tadi sempat saya bilang, mereka cari tahu dulu tuh perilaku konsumennya kayak mana, perilaku pembelinya kayak mana. Terus mereka juga nyari tahu kira-kira produk apa yang cocok ditaruh di lingkungan tersebut. Jadi misalkan kalau Lawson itu mau ngebangun cabang di lingkungan perkantoran atau lingkungan perusahaan kayak gitu, mereka bakal lebih ngebanyakin stok di makanan bento atau makanan cepat saji. Terus mereka juga bakal lebih banyakin di minuman kopian. Tapi kalau misalkan kita ngebahas soal Lawson yang mau bangun cabang di perumahan, mereka tuh bakal lebih ngebanyakin stok cemilan ringan sama minuman bervarian yang sekiranya cocok di lidah segala usia kayak gitu. Jadi makanya Lawson ini pakai strategi yang cocok untuk kebutuhan pasar. Mereka nggak asal milih-milih, tapi mereka ngelakuin sesuai data supaya nggak salah langkah dan penjualannya lebih efektif kayak gitu kalau ngomongin strategi pemasaran. Ya, berarti emang strategi dari Lawson itu sendiri cukup kompleks ya teman-teman. Keren banget sih kalau tadi setelah mendengar strategi yang diterapkan oleh Lawson itu sendiri. Mungkin sekarang kita lanjut ke pemasaran global dan juga sustainability nih teman-teman. Kira-kira bagaimana Lawson itu bisa bersaing di pasar global tapi tetap peduli terhadap lingkungan begitu Kak? Kalau ngomongin apa tadi pemasaran global ya? Ya. Lawson ini cukup pintar sih beradaptasi kalau di bidang global ya. Kenapa kayak saya bilang kayak gitu? Karena pada dasarnya Lawson ini kan berasal dari Jepang ya. Terus mereka ngebangun cabang di negara lain, contohnya kayak di Indonesia. Nah pas mereka bangun cabang di Indonesia itu, mereka ngeluarin produk-produk yang sekiranya cocok sama budaya lokalnya mereka. Mereka tuh nyiptain produk nasi yang lauknya itu pakai ayam geprek. Kalau enggak nasi yang lauknya tuh pakai telur ceplok khas Indonesia banget. Terus kalau ngomongin soal cemilan, mereka tuh nyediain gorengan-gorengan yang pada dasarnya itu banyak banget ada di Indonesia. Contohnya kayak tahu isi atau segala macam yang emang benar-benar cocok sama orang Indonesia. Terus kalau ngomongin minumannya juga ya minuman-minuman yang cocok sama lidah orang Indonesia. Makanya mereka tuh termasuk bisa bertahan di lingkungan global pemasaran ini. Terus mereka juga nggak ngelupain prinsip keberlanjutan. Mereka tuh tetap ngurangin penggunaan plastik, terus ngedukung kampanye hemat energi di toko. Itu tuh ngebuat kita tuh tahu Lawson itu nggak cuma nyari untung, tapi mereka tetap megang tanggung jawab mereka soal ngejaga lingkungan dan sosial gitu. Oke, mungkin kita next ke segmen berikutnya. Nah tadi kan kakak ini sempat menyinggung terkait dengan data ya kak. Iya. Jadi berarti kan peran daripada sistem informasi pemasaran itu sendiri penting banget ya buat Lawson itu sendiri. Penting. Kira-kira bagaimana kak? Bisa kakak jelaskan sedikit? Kenapa ini penting? Karena sistem Lawson tuh pakai sistem informasi buat pantau penjualannya secara real time. Jadi kayak misalkan mereka tuh bisa tahu kapan sekiranya produk itu harus ditambah. Terus mereka juga tahu kira-kira produk apa sih yang kurang menarik perhatian konsumen, produk apa yang kayak konsumen tuh nggak tertarik buat beli. Terus mereka bisa gampang menyesuaikan harga sama promosi dengan cepat dan akurat. Kenapa? Karena semua cabang Lawson ini tuh terhubung di satu pusat. Jadi pengambilan keputusan mereka tuh bisa cepat dan praktis. Nah, contoh baru-baru ini kan Lawson sempat ngeluarin produk yang collab sama One Piece ya. Nah, itu tuh cukup ramai ya di kalangan anak remaja. Anak remaja tuh sering banget ngebeli yang kayak gitu. Jadi setelah itu semua data terkumpul. Kalau misalkan ini tuh laku, produk ini tuh laku. Jadi dari pusat tuh nentuin, oh kayaknya kita harus ngebanyakin stok produk tersebut di lingkungan di cabang yang sekiranya banyak didatengin sama anak remaja. Makanya itu sekarang kan produk tersebut diperpanjang ya, lebih dibanyakin. Makanya tadi saya bilang sistem informasi itu penting karena semua data tuh dikumpul supaya bisa dapetin data yang bisa nentuin sistem informasi mereka tuh jadi lebih penting dan penjualan itu jadi lebih produktif dan efektif. Iya. Kayak gitu.
Oke, berarti emang sistem informasi pemasaran daripada Lawson itu sendiri menjadi hal yang sangat krusial ya, Kak? Ya. Oke. Keren banget sih tadi sudah mendengar bagaimana terkait dengan sistem informasi pemasaran dari Lawson itu sendiri. Jadi mungkin nih sekarang kita akan beranjak untuk membicarakan terkait dengan konsumen. Jadi gimana sih menurut kakak proses pengambilan keputusan konsumen kalau kita itu beli di Lawson itu sendiri? Kalau ngomongin konsumen ya, dari pihak konsumen, prosesnya itu sebenarnya sederhana tapi menarik. Ya sesuai aja kayak kebutuhan kita sendiri. Misalkan nih kayak ada konsumen yang lagi lapar atau haus, terus mereka bakal nyari solusi dong buat ngelarin masalah tersebut. Terus kebetulan mereka nemu Lawson yang ternyata buka sampai jam 10 malam. Nah mereka datang, pas mereka datang mereka nyari tahu nih kira-kira produk apa sih atau makanan apa sih yang sekiranya best seller di situ atau sekiranya lagi ada promo di situ. Nah akhirnya mereka udah mulai nyoba, terus ngerasa oh makanan ini enak, oh minuman ini enak, terus ternyata makanan itu worth it sama harga yang mereka tentuin. Terus akhirnya mereka bakal datang lagi, mereka bakal beli lagi, dan itu tuh bakal terjadi secara terus menerus. Nah itu kenapa ngebuktiin kalau ini tuh prosesnya gampang. Maka itu ada 3 hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, tadi kayak sempat saya bilang, pengalaman pembelian mereka. Terus yang kedua itu pelayanan yang cepat, dan yang terakhir itu kualitas produknya. Terus sama bisa ditambahin sih lokasinya yang strategis. Nah, makanya itu Lawson itu ngejaga kualitas produk mereka, terus konsisten rasa mereka, sama pelayanan mereka yang cepat tapi tetap praktis kayak gitu. Oke. Keren banget ya teman-teman udah mendengar terkait dengan pengambilan keputusan konsumen dari pihak Lawson itu sendiri. Mungkin kita sekarang akan membahas terkait dengan konsep STP ya Kak, segmenting, targeting dan juga positioning. Jadi kalau di Lawson itu sendiri kira-kira bagaimana sih penerapan daripada konsep STP ini? Konsep STP ya, Lawson itu ngebagi pasarnya berdasarkan gaya hidup. Mereka fokus di kalangan anak remaja, terus pekerja perkantoran, terus sama orang-orang yang butuh makanan cepat tapi tetap praktis. Nah, jadi tujuan utama mereka tuh orang sibuk yang pengen dapat makanan enak, bersih, tapi nggak ribet. Makanya Lawson itu nyediain makanan yang kayak tadi kriterianya mereka. Terus mereka juga ngasih pelayanan yang enak yang bisa konsumen sukai. Terus juga penampilan suasana Lawson itu menarik ya dan rapi. Jadi khas Jepang banget gitu. Mereka nggak ninggalin khas Jepangnya mereka. Makanya Lawson itu pengen dilihat sebagai minimarket yang beda dari minimarket lain. Karena dia bisa ngasih kenyamanan untuk konsumen. Terus mereka juga bisa ngasih pelayanan cepat dan rapi. Terus mereka juga bisa diandalkan kapan aja. Kayak gitu, makanya Lawson ini itu tuh yang bisa dibilang dalam sistem STP-nya mereka. Berarti bisa dibilang itu STP daripada Lawson itu Genziable ya bisa Iya, dibilang. benar. Oke, mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir dari saya sih Kak. Soal manajemen produk. Jadi gimana sih sebetulnya Lawson ini mengatur produknya biar pelanggannya itu tetap tertarik dan nggak bosan gitu, biar mereka itu melakukan repeat order berkali-kali gitu. Kalau ngomongin soal manajemen produk ya, Lawson itu bisa dibilang punya manajemen produk yang dinamis banget ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena mereka tuh sering atau rutin ngebangun produk baru atau ngembangin produk sesuai tren sama musimnya. Misalkan kalau kita lagi ngalamin musim panas nih, Lawson tuh bakal nyediain es krim atau ngembangin produk es krim. Contohnya kayak produk es krim yang rasanya lebih banyak atau cupnya yang lebih gede. Terus kalau ngomongin soal minuman, mereka bakal lebih ngebanyakin minuman bervarian sekiranya cocok buat orang-orang yang lagi ngalamin panas, karena lagi musim panas kan. Nah, tapi kalau ngomongin soal musim hujan, mereka tuh bakal ngebanyakin produk di minuman hangat atau perkopian yang hangat, terus teh susu hangat. Terus kalau enggak, mereka bakal lebih ngebanyakin promo kayak buy one get one kayak gitu kalau ngomongin soal promo ya. Terus mereka tuh juga bisa dibilang sering collab sama brand lain. Contohnya kayak yang tadi sempat saya bahas, mereka collab sama One Piece. Nah ini tuh kan bisa dibilang limited edition ya, nggak setiap tahun ada.
Jadi untuk dapetin photocard One Piece itu mereka harus ngebeli produk Lawson tersebut supaya ngedapetin apa yang mereka mau. Nah makanya itu Lawson ini bisa tetap relevan tapi disukai banyak orang karena mereka nggak monoton menunya. Bisa tiap hari itu ada aja yang baru dari pihak mereka kayak gitu. Oke, berarti emang manajemen produknya itu cukup dinamis ya setelah Iya. didengar-dengar juga. Mungkin itu yang telah kita bahas nih dari awal sampai akhir itu sangat jelas banget sih teman-teman menurut saya dan juga mungkin teman-teman bisa nilai. Jadi dari obrolan kita hari ini bisa kita tarik kesimpulan ya Iya. bahwa kesuksesan daripada Lawson itu sendiri itu karena mereka itu bisa mengerti banget nih daripada dinamika yang ada di pasar modern yang ada di pada zaman sekarang begitu ya kan. Punya perencanaan yang matang, pakai data juga dalam pengambilan keputusan, juga peduli terhadap lingkungan Bener dan banget. terus berinovasi dalam produk-produknya. Ya, bener banget. Intinya di dunia pemasaran abad 21 ini perusahaan harus lebih fleksibel, terus adaptif sama peka sama kebutuhan konsumen. Jadi makanya itu perusahaannya bisa bertahan di lingkungan global zaman sekarang kayak gitu. Oke, setuju banget sih Kak kalau dari saya pribadi. Mungkin oke teman-teman, itu dia pembahasan kita pada pagi hari ini tentang strategi pemasaran modern dengan studi kasus Lawson. Semoga kita bisa sama-sama menambah insight baru dan juga bisa menambah wawasan bagi teman-teman juga yang menonton. Terima kasih udah mendengarkan dan sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Dadah, makasih semuanya.